Bab 1196. Dunia bawah. Pintu terbuka perlahan. Mengikuti jejak Vincent, Louis Lu masuk ke aula. Belasan Master Iblis berjubah ajaib duduk tegak dan memandang Louis Lu yang sedang memasuki pintu. Dilihat dari tanda-tandanya, orang-orang ini seharusnya adalah Master Iblis dari Tahta Suci. Sebelum Raja Vincent berbicara, suara dingin terdengar, "Apakah kamu Kaisar Siluman yang baru?" "Tidak salah," Louis Lu berkata dengan tegas. Yang mengejutkan Louis Lu adalah di antara puluhan Master Iblis, sebenarnya ada 6 Master tingkat alam spiritual. Dapat dilihat bahwa tempat suci ini sangat besar. "Tuan Kaisar Siluman, mengapa kamu datang ke area barat dunia spiritual kami?" Salah satu pendeta berjubah merah bertanya dengan samar. Louis Lu tidak memiliki kesan yang baik dengan orang-orang ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku di sini untuk membahas hal-hal penting dengan Yang Mulia Raja. Apa yang harus aku lakukan di sini?" Sungguh anak muda yang sombong. Pendeta berbubah merah berdiri dan berkata dengan marah, "Ini adalah area barat dunia spiritual kita. Apakah kamu pikir ini adalah tempat ras silumanmu?" "Sialan, apa tidak dengar apa yang Kaisar Siluman katakan, bajingan?" Kak Naga berkataan berdiri, kemudian cahaya keemasan menyembur dari tubuhnya, dan alam spiritual memenuhi seluruh aula. Dia mengutuk dengan keras, "Sini, sini yang tidak senang, satu persatu, datang dan tantang aku." Beberapa orang yang baru saja berencana memberikan pukulan kepada Louis Lu, merasakan aura menakutkan dari Kak Naga. Mereka juga langsung terdiam, tidak berani mengatakan lebih banyak. Siapa yang berani berduel dengan orang yang berasal dari alam spiritual? Masalahnya apakah ahli di alam spiritual sehebat Paus? Mendengar suara familiar itu, Vincent langsung gemetaran, menatap Kak Naga dengan patuh, dan bertanya, "Alam roh surgawi spiritual, apakah kamu Kak Naga dari Naga Emas Five Claws?" "Wah Vincent, kita bicarakan nanti saja." Kak Naga melirik Vincent, lalu melihat ke rombongan Master Iblis lagi. "Beberapa dari kalian, apakah ada masalah? Bajingan paling menyebalkan dari area suciku, aku akan membiarkan nyawamu hari ini karena suasana hatiku sedang baik." Wajah beberapa Master Iblis menjadi pucat dalam sekejap, mereka semua melihat ke arah pendeta kepala berjubah merah. "Ayo jalan." Imam besar berjubah merah itu mengertakkan gigi. Setelah sekelompok Master Iblis pergi, Vincent berlutut penuh semangat di depan Naga Emas Five Claws, sambil menangis, "Akhirnya aku bisa menemuimu. Sudah berapa tahun? Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini." Kak Naga bertanya, "Kamu menungguku? Untuk apa menungguku?" "Masalah yang terjadi saat itu, aku masih belum memperhitungkannya denganmu. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku salah, Kak Naga. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja." Vincent dengan cepat berkata, "Jiwa pedangmu tidak ada bersamaku. Aku juga tahu pisau naga adalah senjata dewa, dan aku hanya berada di alam spiritual. Bagaimana aku bisa mengendalikan jiwa pedangmu?" "Sialan, jangan bicara omong kosong padaku. Jika kamu tidak mengambil jiwa pisau nagaku saat itu, bukankah aku bisa mengalahkan Kaisar Raja Siluma?" Kak Naga menatap Vincent dengan kejam, dan bertanya, "Aku tanya, di mana jiwa pisau naga?" Gumam Vincent, tak berani menatap langsung ke mata Kak Naga. Bencana puluhan ribu tahun ibu ini ada di sini, dan masih berharap menggunakan pisau nagaku untuk membunuh. Kak Naga menjadi tidak sabar. "Hei Naga Emas Five Claws, bukannya aku tidak mau memberitahu, tapi tempat itu, aku tidak bisa pergi ke sana." Vincent meratap dan berkata tak berdaya. "Kentut, apakah ada tempat yang tidak bisa aku kunjungi?" Kak Naga sangat marah ketika mendengar kata-kata Vincent. "Hei, ceritanya panjang."
Vincent menjelaskan, aku juga ditipu oleh ilmu gaib saat itu, jadi aku mengambil pisau nagamu. Seseorang ahli di alam Golden Immortal yang mengambil jiwa pedangmu, orang itu menghasutku, dia berjanji akan memberiku senjata sihir, jadi memintaku untuk melakukan ini. Kamu juga tahu bahwa aku bodoh. Orang itu berjanji padaku jika bisa mencuri jiwa pedangmu, dia akan membantuku menerobos ke alam spiritual. Itu sebabnya aku. Louis Lu cukup terkejut. Kekuatan setingkat Dewa Emas yang bisa langsung menerobos ke alam spiritual tidak bisa dianggap remeh. Apakah masih ada kekuatan besar di alam spiritual? Katakan siapa yang berani. Kak Naga berkata dengan wajah tidak senang, dan karena kekuatan Kak Naga sudah pulih dia menjadi semakin sombong. Bukan dari dunia spiritual kita. Vincent menghela nafas dan berkata tanpa daya. Wah, mungkinkah rombongan bocah-bocah dari dunia atas itu? Kak Naga gemetar karena marah, disusul raungan dari dalam hati. Tidak, itu orang dari dunia bawah. Aku tidak tahu, tapi dia memberitahuku bahwa dia berasal dari dunia bawah. Vincent terus menjelaskan. Kak Naga mengerutkan kening, berpikir sejenak dan bertanya, dunia bawah. Ya, wanita itu gila, dan dia terus mengatakan sesuatu. Jika kamu datang kepadaku untuk mendapatkan jiwa pedang, aku akan membiarkanmu pergi ke dunia bawah untuk menemukannya. Vincent berkeringat dan berkata, aku bersumpah demi Tuhan, semua yang kukatakan benar. Sialan, aku tidak punya dendam terhadap orang-orang di dunia bawah. Apa yang mereka lakukan dengan jiwa pedangku? Jika itu dari dunia atas, aku masih bisa memahaminya. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kalau berasal dari dunia bawah. Kak Naga menjadi depresi, seperti memikirkan sesuatu. Dia tertawa keras, aku tahu siapa itu, tidak apa-apa, itu bukan urusanmu. Ternyata dia, tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Kak Naga tersenyum. Vincent berkeringat dingin dan tersenyum masam, baiklah. Oke, aku mengerti, aku akan pergi ke dunia bawah untuk menemukan pria itu sekarang. Kak Naga berkata dengan senyum puas. Louis Lu memandang kedua orang itu dengan tercengang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dunia bawah. Kak Naga tertawa dan berkata, Kakak Louis Lu, aku akan menceritakan masalah ini ketika aku punya waktu. Bencana puluhan ribu tahun ada di sini. Orang-orang tua itu mungkin akan segera keluar, aku akan pergi ke dunia bawah untuk mendapatkan kembali jiwa pedangku. Kalau tidak orang-orang tua itu pasti akan menggangguku saat itu. Sampai jumpa di sekte Kaisar Louis. Kak Naga bergumam pada dirinya sendiri sambil berbicara, sialan, jika aku tahu dia mencuri barangku, aku tidak akan diburu oleh seseorang jika aku tidak mendapatkannya. Mendengar Kak Naga akan pergi, Vincent menjadi lega, namun Kak Naga tiba-tiba terdiam. Vincent, apakah kamu tahu jalan ke dunia bawah? Bersambung. Bab 1197. Pantas saja kamu tidak tertarik dengannya. Tuan Kaisar Siluman, tolong selamatkan area barat dunia spiritual. Setelah Kak Naga pergi, Vincent berdiri dan berlutut di hadapan Louis Lu, meratap dengan air mata. Area suci sedang diincar oleh ras iblis, bencana puluhan ribu tahun telah dimulai, dan rakyat berada dalam kesulitan. Louis Lu bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Raja Barat berlutut? Kamu berlebihan, kamu adalah pemimpin area spiritual barat dan aku adalah Kaisar Siluman. Aku sudah dalam kesulitan, apa yang bisa aku bantu? Louis Lu tidak tertarik untuk membantu area barat dunia spiritual. Beberapa hari yang lalu, Louis Lu mungkin masih mempertimbangkannya,
tapi sekarang Louis Lu bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Bajingan dari klan mayat iblis benar-benar menakutkan. Dia sendiri memiliki perjanjian 1 tahun dengan Amos Suan, jadi jika mendorong Amos Suan dengan tergesa-gesa karena membantu Vincent saat ini, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Tuan Kaisar Siluman sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Vincent yang selalu sombong, seperti anak kecil saat ini, memegang kaki celana Louis Lu dan tidak ingin membiarkan dia pergi. Bagaimana dia terlihat seperti raja dengan penampilannya seperti ini? Seperti apa pemimpin area barat dunia spiritual? Ngomong-ngomong, Tuan Kaisar Siluman, istrimu sedang mengunjungi ibu kota kekaisaran kami. Mata Vincent berbinar. Kamu bicara dengan istrimu dulu, hal lain bisa kita bicarakan nanti. Vincent juga tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Siluman yang baru, tidak akan bisa membangun hubungan secara langsung. Ketika dia teringat dengan Sali Liu yang berkunjung, dia akan menyediakan makanan dan minuman terbaik untuk Sali beberapa hari ini. Jika Sali Liu benar-benar istri Louis Lu, dia akan meminta Sali Liu untuk membujuk Louis Lu. Dengan begini bukankah semuanya mudah untuk dibicarakan? Selain itu putri bungsunya, Anita, sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Raja Tianxia. Bukankah bisa menjadikannya istri, bukan? Jika Raja Tianxia menyukainya, menikahkan putri bungsunya dengan Raja Tianxia, dan akan menjadi satu keluarga, bukankah dengan begini masalah menjadi lebih baik? Gelar Raja Tianxia saja tidak cukup untuk menghalangi orang-orang dari area suci. Louis Lu secara alami tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Vincent. Bagaimanapun, dia bertekad untuk tidak membantu area barat dunia spiritual. Dia tiba-tiba mendengar kalau Sali Liu ada di sini. Ketika Pregi Dugu bertarung dengan 3 paladin suci, Anita sepertinya mengatakan bahwa dia adalah putri raja, dan susunan teleportasi pasti diaktifkan oleh Anita, jadi tidak terlalu mengejutkan. Maaf telah mengganggu Yang Mulia beberapa hari terakhir. Istriku telah merepotkanmu. Aku akan membawa istriku pergi. Louis Lu tersenyum. Ah, ini. Vincent buru-buru berkata, jangan terburu-buru, Tuan Kaisar Siluman datang jauh-jauh ke area barat dunia spiritual kita, harusnya aku memanggil Anita dulu. Begitu kata-kata itu selesai, tubuh mungil Anita berlari dari luar aula dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Louis Lu. Dia menangis dan berkata, Yosu, aku pikir kamu sudah mati. Louis Lu memandang Anita dengan wajah lega, menyentuh dahi Anita, dan tersenyum penuh arti, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah Raja Tianxia, bagaimana aku bisa mati? Pregi Dugu mengarahkan mata mereka, menunjukkan ekspresi menghina, gadis kecil, seingatku aku yang memblokir ketiga tuan itu dan membiarkanmu keluar. Kamu tidak bertanya kepadaku, tetapi malah peduli dengan pria jelek ini. Mata Anita berbinar, dia berbalik dan bergegas menuju Pregi Dugu lagi, kakak jelek, tidak, kakak peri, aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Anita sepertinya menyadari sesuatu tiba-tiba, mundur beberapa langkah, dan menatap Louis Lu dengan tercengang, Yosu, kamu bilang kamu adalah Raja Tianxia. Tidak buruk, Louis Lu mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan datar. Raja Tianxia, Kaisar Siluman dari ras siluman itu. Anita sedikit terkejut. Itu benar, Louis Lu tersenyum. Ya Tuhan, apa yang aku dengar? Anita berdiri tercengang dan bertanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah biarawan dari peringkat suci? Louis Lu berkata dengan tenang, sepertinya aku tidak mengatakannya. Juga, jangan panggil aku Yosu, itu hanyalah nama samaran aku, panggil aku Louis Lu. Anita memandang Louis Lu dengan heran.
Mengingat kembali saat dia bersama Louis Lu dulu, dia memang merasa Louis Lu sangat kuat, namun sepertinya Louis Lu tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia bahkan tidak pernah menanyakannya. Louis Lu. Anita menggumamkan nama itu, dan menatap Vincent dengan penuh semangat. Ayah, apakah ini benar? Laki-laki yang kubayar dengan uang, itu sebenarnya Kaisar Siluman. Vincent ketakutan karena perkataan Anita. Melihat kalau Louis Lu tidak marah, dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Benar, benar, ini adalah Tuan Kaisar Siluman, tolong jangan tidak sopan. Oh. Setelah dimarahi Vincent, Anita langsung terhuyung-huyung, dan mundur beberapa langkah. Tuan Kaisar Siluman, Anita masih muda dan tidak mengerti, aku harap kamu tidak tersinggung. Vincent berkata begitu, tapi Louis Lu memandang Anita yang penuh cinta. Awalnya ingin meluangkan waktu untuk menegur Anita karena melarikan diri dari rumah, tetapi kali ini adalah berkah terselubung. Setelah berpihak pada kaisar sebesar itu, bagaimana dia bisa tega menegur Anita? Apalagi sepertinya hubungan antara Anita dan Louis Lu sepertinya sangat baik. Tidak apa-apa, di mataku, Anita seperti adik perempuanku. Louis Lu sedikit tersenyum dan bertanya, aku tidak tahu di mana istriku. Vincent menepuk kepalanya dan dengan cepat bertanya kepada Anita, Anita, di mana Sally? Anita mengatupkan bibirnya, menatap Vincent dengan tidak senang dan berkata, Kak Sally baru saja pergi berkultivasi, jadi dia berkata jangan ganggu dia. Ah. Ini. Vincent menatap Louis Lu dengan canggung. Louis Lu berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menunggunya saja. Cara kultivasi Sally Liu berbeda dengan orang normal, harusnya dalam masa kritis dia kena menerobos. Jika dia mengganggu Sally Liu saat ini, dia khawatir akan terjadi sesuatu pada Sally Liu. Vincent sangat gembira, bagus sekali Kaisar Siluman, beberapa hari ini aku akan menunjukkan pengkamungan indah ibu kota kerajaan kami. Louis Lu tersenyum kecut dan mengangguk. Anita dengan hati-hati menarik sudut pakaian Louis Lu, dan bertanya dengan suara rendah, Kakak Louis Lu, apakah Kak Sally benar-benar istrimu? Louis Lu mengangguk. Anita tiba-tiba mengangguk, pantas saja kamu tidak tertarik dengan kakak peri. Bersambung. Bab 1198. Dedikasi. Apa katamu, gadis kecil? Maksudmu, aku tidak layak untuk lelaki ini. Preggy lugu memegang telinga Anita dan bertanya, bagaimana mungkin aku tidak layak untuknya? Anita berteriak kesakitan, Kakak Peri, kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya. Preggy lugu melepaskan Anita dan mendengus dingin, Huff, aku tidak suka playboy seperti dia. Aku tidak percaya. Anita melirik Preggy lugu, cemberut dan bertanya pada Preggy lugu, kita adalah wanita, perasaanmu itu. Aku bisa melihatnya. Apa yang kamu bicarakan, gadis kecil? Kata Preggy lugu, dan meraih Anita lagi. Anita dengan cepat bersembunyi di belakang Louis Lu, menatap Louis Lu dengan menyedihkan. Kamu hanya seorang gadis kecil, apa yang kamu tahu? Melihat hal itu, Preggy lugu berkata dengan wajah cemberut. Sudah Putri Lugu, aku lelah di jalan selama beberapa hari ini, ingin memanfaatkan beberapa hari ini untuk bersantai, kata Louis Lu dengan senyum kering. Putri apa? Vincent memandang Preggy lugu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan curiga, ini. Putri ras iblis, Preggy lugu, kata Louis Lu datar. Mendengar perkenalan dari Louis Lu, Vincent merinding dan bertanya dengan gemetar, ras iblis. Preggy lugu memelototi Vincent, dan Louis Lu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, jangan khawatir. Dengan adanya kamu di sini,
tentu saja aku tidak khawatir. Vincent berkata dengan senyum masam, kalau begitu aku akan menyuruh seseorang untuk mengatur sekarang. Kode Handing, rumah tuan kota. An Mos Suan memandang monyet kecil di aula utama dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mengapa Raja Siluman Monyet menjadi seperti ini ketika dia kembali? Mungkinkah ini pemurnian? Apa yang terjadi? Dirinya membawa kembali Raja Siluman Monyet, berpikir kalau Raja Siluman Monyet akan sangat membantu. Siapa sangka ketika Raja Siluman Monyet kembali, dia tidak hanya tidak memiliki basis kultivasi, tetapi juga langsung menjadi monyet kecil yang hanya tahu makan, minum, bermain, dan membuat masalah. Saat ini selain pria gendut bernama Renal yang masih hidup, sisanya adalah mayat iblis, jadi dia benar-benar sendirian. Pria gendut, aku mendengar bahwa kamu berasal dari area barat dunia spiritual. Eksperimen apa yang kamu lakukan untuk melawan bencana puluhan ribu tahun? An Mos Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Renal tersenyum kecut, "Yah, aku mungkin harus bertanya kepada Tuan Raja Iblis Langit. Aku hanya orang kecil yang bekerja untuk Tuan Raja Iblis Langit, dan aku tidak tahu banyak hal." Renal hampir menangis karena emosi. Dia sekarang hanya merasa hidupnya terlalu baik. Awalnya ingin mengikuti ras iblis, kemudian hidup di bawah bencana puluhan ribu tahun. Kini entah dari mana, dia memeluk paha penggagas bencana puluhan ribu tahun itu. Tes apa? Mengikut An Mos Suan, bencana 10.000 tahun ini, bisakah berjalan mulus? Raja Iblis Langit, An Mos Suan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Raja Iblis Langit bajingan itu berani menerima inkarnasiku, sungguh menjijikan. Apa yang dia lakukan atas namaku? Suan Yuan Wuming. An Mos Suan melemparkan buku ke tanah dengan kejam. Setelah membaca isi buku itu, kemarahan di hatinya sudah lama tak tertahankan. Kalau tidak tercatat di buku langit, dia benar-benar tidak tahu bahwa orang ini bisa begitu keterlaluan. Itu tidak benar. Karena itu adalah yang diubah dari tubuhku, mengapa menjadi seperti ini? Aku tidak punya kebiasaan buruk. An Mos Suan mulai berputar dengan cepat, di sisi lain melihat ke arah Renal, bertanya, "Pria gendut, pernahkah kamu mendengar tentang An Mos Suan?" Renal langsung bergidik ngeri. "Apa-apaan ini? Bukankah kamu An Mos Suan?" Masih bertanya padaku. Tampaknya legenda itu benar, An Mos Suan bukan hanya orang cabul, tapi juga memiliki otak yang bodoh. Setelah Hien Song memutuskan hubungan dengan Raja Iblis Langit, dia jelas kehilangan akal sehatnya saat itu. An Mos Suan ini juga anak dari Raja Iblis Langit. Mungkinkah dia juga memutuskan hubungan dengan Raja Iblis Langit? Hei, aku bisa mengerti kalau tiba-tiba ditinggalkan oleh ayah sendiri, pasti sedikit traumatis. Hanya saja An Mos Suan tidak terlalu serius. Lagi pula, bukan ayah kandungnya sendiri. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Renal berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah lama mendengar tentang reputasi An Mos Suan. Dia adalah pahlawan besar dunia spiritual dunia. Saat itu An Mos Suan, dengan kekuatannya sendiri, secara paksa mengalahkan jutaan tentara kerajaan api suci dan kerajaan air langit. Betapa kuatnya. Renal membual, setelah mengalahkan dua kerajaan besar, prestise telah menyebar ke seluruh benua. Bahkan di barat, semua orang kagum mendengar nama An Mos Suan. An Mos Suan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia belum pernah melakukan hal-hal ini sebelumnya, bukan? Tapi, siapa yang tidak suka mendengar sesuatu yang baik? Meski begitu, mendengar Renal membual tentang dirinya seperti ini, An Mos Suan merasa sedikit bangga di hatinya. Luar biasa apa? Melihat senyum puas yang dipancarkan oleh An Mos Suan, Renal semakin intensif dan menarik napas tajam. Ini luar biasa. Di area barat dunia spiritual siapa sangka, karena nama An Mos Suan,
dalam waktu 3 bulan ada ratusan ras iblis yang datang. Setelah itu dalam waktu sebulan, aku menyukai ratusan ras iblis. Renal mengacungkan jempol sambil berbicara, seberapa kuat ini. Bahkan ketua pengadilan tidak berani. Kami merasa iri, ingin meniru seperti An Mo Xuan, tetapi An Mo Xuan memiliki kekuatan seperti dewa, bagaimana kita bisa menirunya? Hanya memanjakan 2 laki-laki ras iblis untuk 1 malam, aku sudah kelelahan. Hei, keluh Renal, menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Jika aku bisa memiliki 1 kekuatan dari An Mo Xuan saja, aku akan sangat puas. Melihat Renal yang menari, wajah An Mo Xuan menjadi lebih pucat, dan dia mengutuk dalam hatinya. Reputasiku telah dirusak olehmu. Buku langit pasti sudah diturunkan ke dunia makhluk abadi sekarang. Aku harus bagaimana? Jika bukan karena urusanku yang belum selesai di area barat dunia spiritual, aku akan membunuhmu sekarang juga. Renal berkata dengan pujian, Tuan An Mo Xuan. Meskipun aku telah dinodai oleh Hien Song sialan itu, tetapi jika kamu menyukainya, aku bersedia memberikan segalanya. Renal merasa bahwa dia sangat memahami hobi An Mo Xuan, dan bahkan hobi ras iblis. Memikirkan kembali saat bersama Hien Song, dia pasti menyukai tipeku. Saudaramu menyukainya, kamu tidak. An Mo Xuan mendapatkan kembali ketenangannya, mengerutkan kening, menatap Renal yang bersemangat, dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Aku bersedia mendedikasikan tubuhku untukmu, Tuan An Mo Xuan. Bersambung.